Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang rasionalitas dalam masyarakat. Rasionalitas sosial dalam masyarakat ini merupakan salah satu teori yang dicetuskan oleh Max Weber. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, perlu kita ketahui bahwa apa sih rasionalitas itu? Oke, menurut pandangan Weber itu tidak memberikan suatu pandangan yang tunggal mengenai pengertian dari rasionalitas tersebut. Namun, Habermas, seorang penerus dari Karl Marx, merangkum pengertian rasionalitas menurut Weber ini dalam dua pengertian. Yang pertama, perluasan bidang-bidang sosial yang berada di bawah norma-norma pengambilan keputusan yang rasional. Yang kedua, rasionalitas sosial merupakan industrialisasi kerja sosial yang mengakibatkan norma-norma tindakan instrumental yang memasuki bidang kehidupan yang lain. Oke, kita sudah mengetahui apa sih pengertian dari rasionalitas tersebut. Weber saja itu tidak menyebutkan secara jelas apa sih pengertian rasionalitas tersebut. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pembagian dan jenis-jenis rasionalitas. Di sini Weber membagi pembagian dan jenis rasionalitas menjadi 5 bagian. Yang pertama, rasionalitas formal. Rasionalitas formal adalah tindakan individu yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi dan menekankan resiprokal atau hubungan timbal balik antara interaksi sosial. Maksud dari rasionalitas formal tersebut, jadi kita sebagai seorang manusia, ketika kita membantu teman kita itu harus kita tuh mendasarkan suatu itu pada untung dan rugi. Misalnya seperti ini, Andi mau membantu temannya asalkan dia mendapatkan untung, mendapatkan sebuah keuntungan dari dia membantu temannya tersebut. Contoh yang kedua yaitu Dani mau mendukung temannya asalkan temannya juga mau mendukungnya dalam mencapai suatu target. Nah, di sini contoh ini kan dia merasionalisasi tersebut, dia mendasarkannya itu pada untung dan rugi. Oke, yang kedua ada rasionalitas instrumental. Rasionalitas instrumental ini adalah tindakan individu yang didasarkan pada upaya pencapaian tujuan seefisien dan seefektif mungkin. Maksudnya, dalam rasionalitas ini, kita sekedar menjadikan individu sebagai alat untuk mencapai tujuan kita. Nah, contohnya di sini, ada seorang wanita dari keluarga miskin, dia ingin cepat kaya, makanya dia menikah dengan pria kaya hanya untuk cepat-cepat kaya gitu. Dan yang kedua contohnya Rina mengkambing hitamkan temannya agar dia tidak disalahkan. Nah, tindakan Rina tersebut kan dia menjadikan teman-temannya itu sebagai alat untuk mencapai tujuannya gitu, supaya Rina itu tidak disalahkan gitu. Contoh yang ketiga ada seorang mahasiswa yang mendekati dosen agar mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dia mendekati dosennya agar dia mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang ketiga ada rasionalitas nilai. Rasionalitas nilai adalah tindakan individu yang didasarkan pada sesuatu yang dianggap baik dan benar dan diharapkan keterwujudannya. Contohnya seperti ini, Rini berkata jujur. Tindakan Rina ini karena dia menganggap kejujuran adalah sesuatu yang baik dan benar dan dia harapkan. Contoh yang kedua yaitu Dina memaafkan kesalahan temannya karena agama mengajarkan untuk memaafkan orang lain. Nah, yang keempat ada rasionalitas tradisional. Nah, rasionalitas tradisional ini sering kita jumpai pada masyarakat desa karena masih tumbuh dan berkembang di sana. Tradisional ini adalah tindakan individu yang berdasarkan pada perihal yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan. Contohnya seperti mengikuti upacara adat. Alasannya karena upacara adat ini dilakukan sejak zaman dulu atau zaman nenek moyang atau zaman leluhur. Contoh yang kedua, Rido memilih untuk masuk prodi sosiologi karena kakaknya juga dulu masuk prodi sosiologi, bahkan orang tuanya juga dulu masuk ke prodi sosiologi. Jadi keluarganya adalah pencetak sosiologi. Nah, ini dikatakan sebagai rasionalitas tradisional karena suatu individu itu mendasarkan sesuatu pada pada sesuatu yang turun temurun gitu. Ada sejak dulu yang dia lestarikan sekarang gitu. Nah, yang kelima yaitu rasionalitas afektif. Yang namanya afektif itu kan perasaan. Jadi perasaan yang mainkan segalanya. Jadi rasionalitas afektif adalah tindakan individu yang didasarkan pada emosi atau perasaan. Nah,
Contoh yang pertama, Dinda meloncat kegirangan karena dikasih coklat oleh pacarnya. Nah, tindakan meloncat-loncat kegirangan ini didasarkan pada rasionalitas afektif. Nah, dia yang main di sini tuh perasaannya gitu. Contoh yang kedua untuk dipahami ya, contoh yang kedua yaitu Dina ketakutan ketika hantu. Rasa takutnya ini disebabkan karena rasionalitas afektif. Nah, Dina kan ketakutan. Nah, ketakutan itu berasal dari perasaan pribadi seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Kapia Olia Ananda dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang tipe-tipe rasionalitas yang dikemukakan oleh salah satu ilmuwan sosiologi yaitu Max Weber. Max Weber membagi tipe-tipe rasionalitas ini menjadi 3 bagian, yaitu rasionalitas praktis, yang kedua rasionalitas teoritis, dan ketiga rasionalitas substantif. Di sini saya akan menjelaskan ketiga dari tipe-tipe rasionalitas yang dikemukakan oleh Max Weber ini. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang rasionalitas praktis. Rasionalitas praktis ini merupakan cara hidup yang memandang dan menilai kegiatan duniawi yang terkait dengan kepentingan-kepentingan individual, pragmatis dan egoistis belaka. Yang kedua tentang rasionalitas teoritis, yaitu tipe rasionalitas yang dijalankan pada awal sejarah oleh tukang sihir dan pendeta ritual, dan selanjutnya oleh filsuf, hakim, dan ilmuwan. Rasionalitas ini menggiring aktor untuk mengatasi realitas sehari-hari dalam upaya memahami dunia sebagai kosmos yang mengandung makna. Yang ketiga tentang rasionalitas substantif, yaitu tipe rasionalitas ini sama seperti rasionalitas praktis dan tidak sama seperti rasionalitas teoritis. Rasionalitas ini melibatkan pemilihan sarana untuk mencapai tujuan dalam konteks sistem nilai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Oktavina akan menjelaskan tentang rasionalisasi dalam berbagai setting sosial. Yang pertama yaitu ekonomi. Dalam merasionalisasi sistem ekonomi, Weber menggunakan rasionalitas untuk menganalisis ekonomi kapital masyarakat barat. Weber mengawalinya dengan bentuk ekonomi tradisional dan irasional seperti ekonomi rumah tangga, desa, dan manorial. Contohnya, tuan tanah dalam feodalisme menurut Weber memiliki sifat tradisional karena tidak bisa membangun bisnis skala besar di mana para petani bisa dijadikan tenaga kerja. Namun, feodalisme di barat mulai runtuh ketika petani dan tanah dibebaskan dari kontrol bangsawan dan ekonomi uang mulai berkembang menjadi sistem kapitalis. Yang kedua yaitu agama. Dalam merasionalisasi agama, Weber memulainya dengan mengamati perkembangan agama dari yang primitif menuju ke agama yang rasional. Agama awalnya terdiri dari dewa-dewa yang campur baur, namun seiring dengan rasionalisasi, Tuhan yang lebih jelas dan koheren pun muncul. Contohnya, rasionalisasi agama terdapat dalam sistem kependetaan. Pendeta secara spesifik kependetaan yang terdidik secara profesional adalah pembawa dan pemercepat rasionalisasi. Dan yang ketiga yaitu hukum. Weber mengawali pembahasan hukumnya dengan hukum primitif yang menurutnya sangat irasional. Hukum primitif adalah sistem norma yang belum terlalu terdefinisikan. Sebagai contohnya yaitu tidak ada pembedaan antara perkara perdata dengan perkara pidana. Dan yang keempat yaitu politik. Rasionalisasi politik terkait erat dengan rasionalisasi hukum. Contohnya yaitu semakin rasional struktur politik, maka secara sistematis dia cenderung makin menghapuskan elemen-elemen rasional dalam hukum. Karena politik rasional tidak dapat berfungsi dengan sistem hukum yang irasional, begitupun sebaliknya. Dan yang kelima yaitu kota. Weber mendefinisikan kota dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemukiman yang relatif tertutup. Kedua, relatif besar. Dan yang ketiga, memiliki pasar. Dan yang terakhir yaitu memiliki otonomi politik parsial. Yang terakhir yaitu 6. Bentuk seni. Weber melihat musik di barat telah berkembang ke arah rasional. Kreativitas musik direduksi menjadi prosedur rutin yang didasarkan atas prinsip-prinsip menyeluruh. Musik di dunia barat telah mengalami transformasi proses produksi musik menuju
pekerjaan yang dapat diperhitungkan yang beroperasi dengan cara-cara yang dikenal. Weber memperlihatkan bahwa musik juga tunduk pada kecenderungan rasionalisasi yang merimbas pada perkembangan kebudayaan barat yang modern.